Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Kita baca doa mulai. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin tahu siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Oleh karenanya Bapak absen terlebih dahulu. Aisyah Vina, Anissa, Aura, Ayu, Azkia, Cahya, Selina Sari. Azkia kemana Azkia? Nggak ada keterangan. Diana Nadifa. Ada? Nggak ada. Diva. Firda, Gina, Haifa, Ifaza, Ilmi Ihsana, Jihan, Kaifa, Lailatul Fajriyah, Latifa, Lillah, Lisa, Madihatun Nuha, sakit. Maftuha Siddiq, Maftuhatun Sa'diyah, Maya, Minhatus Saniyah, Munziyah, Nabila, Najda, Nani, Naila, Nazda, Neva, Nukta, Nurfatin, Nurul Aulia, Nurul Nazma, Putri Nuraini, Rahma Maila, Rizko, Salma, Siti Amalia, Syifa, Ukhti, Umniyatu, Vina, Via, Wafik, Widad, Zazkia, Ziha. Ya, alhamdulillah yang hadir masih banyak ya, 90% ya, 95% yang tidak hadir karena sakit. Semoga ya cepat dikasih kesembuhan dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya seperti biasanya. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, yaitu tentang apa? Yaitu tentang mad. Tentu di kelas-kelas sebelumnya ya, kalian sudah belajar tentang mad. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang mad, perlu kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, dan Al-Qur'an ya itu dibaca harus sesuai dengan ilmu tajwid. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu
adalah merupakan pedoman hidup bagi manusia, maka supaya makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu tidak berubah, maka kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Berbicara tentang ilmu tajwid, tentu kalian tahu apa sih yang disebut dengan tajwid? Ada yang bisa jawab? Silakan. Apa yang disebut dengan tajwid? Ya? Oke, bagus ya. Jadi yang namanya tajwid itu seperti yang disampaikan oleh teman kita ya, oleh teman kalian, bahwa yang namanya tajwid itu secara bahasa diambil dari kata jawada. Jawada yujawidu tajwidan, yang artinya adalah membaguskan. Dalam pembahasan ilmu tajwid ya, ada bab yang menjelaskan tentang mad. Tentu ya kalian sudah belajar tentang mad di kelas 7 dan kelas 8. Apa mad itu? Mad itu apa? Ya, mad itu artinya panjang ya. Mad itu artinya memanjangkan bacaan suara yang harus dibaca panjang karena terdapat huruf mad. Coba sebutkan, ada berapakah huruf mad? Ada 3. Yang pertama apa? Alif. Yang kedua wawu. Yang ketiga Nah, dari ketiga mad itu disebut mad apa? Ya, betul. Disebut dengan mad tobi'i atau mad asli. Kemudian, dalam pembahasan mad itu ada yang disebut dengan mad far'i. Ya, kita sebut atau kita menyebutnya dengan mad far'i. Far'i itu artinya apa? Far'i itu artinya cabang. Ya, artinya apa? Artinya terjadinya mad far'i itu disebabkan karena mad asli. Ya, itu disebabkan karena mad asli. Coba sebutkan, ada berapakah macamnya mad far'i? Ada 3, ada 13. 1, mad wajib mutasil. 2, mad jaiz munfasil. 3, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan mad far'i. Far'i itu artinya cabang. Dalam pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, ya, pada pagi hari ini, yaitu tentang mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal kilmi, dan mad lazim mukhaffaf. Ya, itu yang akan kita bahas dalam pembahasan pada hari ini. Oleh karenanya, nanti silakan ya kita perhatikan ya tampilan di video atau tampilan di layar tentang pengertian mad, contoh-contoh mad, dan bagaimana cara mengucapkan contoh-contoh mad tersebut. Ya, bisa dipahami? Oke. Ya, sekarang kita lanjut untuk melihat tayangan video berikut ini. Yaitu mengenai mad lazim atau fasih membaca Al-Quran dengan tajwid, membentuk sikap disiplin. Nah, sebelum itu mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak semuanya, mad lazim itu ada mad lazim kilmi musaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, dan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih arti dari mad. Mad artinya panjang. Lazim pasti atau harus dibaca panjang. Ilmi kalimat harfi itu huruf, mukhaffaf diringankan,
dan mutsaqal diberatkan. Ya, mari kita baca Al-Quran surah Yunus ayat 50 sampai 52 dan nanti ayat 91 sampai 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. Nah, anak-anak semuanya, di antara surah Yunus ayat 50 sampai 52 ini, di sini ada yang disebut dengan mad lazim, salah satu mad lazim ya. Mana? Ya, di sini al-ana ya. Mad lazim apa? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian kita baca lagi ayat 91 dan 92. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Yang diiringi huruf yang berharokat sukun dan tidak didegomkan. Dapat 2 saja dalam Al-Quran. Tanda panah. Nah, dibaca 39. Fa yawma idzin la yus'alu 'an dzambihi. Masih mad lazim kilmi mutsaqal. Nah, mad lazim kilmi mutsaqal atau mad lazim mutsaqal kilmi yaitu huruf mad yang diiringi huruf bertasydid dalam satu kata dan diidghamkan. Panjangnya 3 alif 6 harokat. Dalam Al-Quran banyak kita temui ya. Contohnya yang ini. Kafah, hanya 6 harokat. Nah, di sini kita lihat bahwa K-nya adalah huruf mad. Mad ya, aslinya dia mad tabi'i, karena bertemu huruf yang bertasydid, maka dia berubah menjadi mad lazim. Yang tadinya 2 harokat berubah menjadi 6 harokat. Dabbah. Ya. Nah, anak-anak semuanya, itulah mad lazim, kilmi mutsaqal dan kilmi mukhaffaf. Sekarang kita masuk yang ketiga. Dari tayangan tersebut sudah bisa difahami? Jadi intinya bahwa mad lazim ya itu ada 4 bagian atau ada 4 macam. Yang pertama adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Kemudian yang kedua mad lazim mutsaqal harfi. Yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf kilmi, yang keempat mad lazim mukhaffaf harfi. Contohnya tadi sudah dijelaskan, yaitu contoh dari mad lazim mutsaqal kilmi. Ya, contohnya adalah seperti lafaz kafah, yang tadinya dibaca satu k mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid yaitu huruf fa, maka berubah menjadi harus dibacanya 6 harokat atau 3 alif, maka dibaca panjang kafah. Nah, bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami ya, sekarang ya buat kelompok ya
dibuat satu kelas ini 5 kelompok, kemudian buat tugas kelompok diskusi, mendiskusikan tentang bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim mutsaqal kilmi. Setelah itu presentasi ke depan masing-masing perwakilan dari kelompok tadi. Silakan untuk kelompoknya dibuat masing-masing baris, satu kelompok. Ya, silakan. Kursinya kira-kira gimana gitu ya, so. Gabung di tengah posisinya. Ya, ayo. Gabung di tengah. Oke, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, ya nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Baiklah, yang pertama dari kelompok 1, ya silakan 2 orang maju ke depan, kemudian presentasikan sesuai dengan hasil diskusi kalian. Silakan. Ya, coba yang lainnya perhatikan presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan, mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Tugas kelompok menyebutkan pengertian dari contoh mad lazim mutsaqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang dimaksud dengan mad lazim mutsaqal kilmi menurut bahasa itu kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif dan diberatkan. Menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif dan diberatkan karena ada huruf mat yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid dalam satu kata. Cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan. Contohnya seperti lafaz waladhdallin atau kafah. Pengertian dari mad lazim mukhaffaf kilmi menurut bahasa adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif dan diringankan. Dan menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif dan diringankan karena ada huruf mad yang diiringi huruf berharokat sukun dalam satu kata atau kalimat. Dalam Al-Quran yang merupakan contoh hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi hanya ada satu lafaz yaitu lafaz al-ana. Dalam Al-Quran bacaan ini hanya ada di 2 tempat yaitu di surah Yunus ayat 51 dan 91. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dan Yunus ayat 91-nya al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang kelompok yang kedua, perwakilannya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyebutkan pengertian dan contoh mad lazim mutsaqal kilmi dan mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi menurut bahasa adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harokat atau 3 alif dan diberatkan. Menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harokat, 3 alif dan diberatkan karena ada huruf mat yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid dan satu kata dalam satu kata. Cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan. Contohnya waladhdallin, kafah, al-haqq. Mad lazim mukhaffaf kilmi menurut bahasa adalah
Kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diringankan. Menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harokat 3 alif dan diringankan karena ada huruf mad yang diiringi huruf berharokat sukun dalam satu kata. Dalam Al-Quran yang merupakan contoh hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi hanya ada satu lafaz, yaitu lafaz al-ana. Dalam Al-Quran bacaan ini hanya ada di 2 tempat, yaitu di surat Yunus ayat 51 dan 91. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amaltum bih al-ana wa qad kuntum bihi tastarjilun. Surat Yunus ayat 91. Al-ana wa qad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya ya. Tadi luar biasa sekali presentasinya. Ya, semua sudah memahami materi yang tadi telah disampaikan baik lewat langsung oleh Bapak ataupun lewat tayangan video. Oke, sekarang kalian bisa kembali ke posisi semula lagi. Baiklah anak-anak, karena waktu yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan materi pada hari ini, maka untuk materi pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita selesai istirahat, kita terlebih dahulu baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.